Anisman Opinion. Mitra bisnis, anggota DPRD DKI menyebut Gubernur DKI Anies Baswedan mengingkari janji kampanyenya lantaran mengubah batasan gaji bagi pembeli rumah DP 0 rupiah dari semula 7 juta menjadi sekitar 14 juta rupiah. Pasalnya perubahan tersebut tidak sesuai dengan sasaran program rupa DP 0 rupiah yang awalnya ditujukan bagi masyarakat tidak mampu. Apa komentar Anda mitra bisnis melihat masalah ini? Silakan hubungi kami di 633-9160, 633-9160. Ya, menurut saya itulah contoh dari seorang pemimpin yang terlalu haus dengan kekuasaan, tapi nggak bisa prediksi, nggak bisa memanage dengan baik dan benar, dan akhirnya kecelek sendiri. Nah, dalam hal yang kecil seperti ini, masih lingkup Jakarta aja sudah perintah-perintah yang nggak jelas begitu, hanya bisa tebar pesona dan kata-kata manis, janji-janji manis. Apalagi untuk PH yang lebih besar, untuk tingkat nasional bisa presiden. Nah, itulah contoh bagi kita semua untuk bisa mempelajari contoh pemimpin yang bisa mampu ketika itu bisa ketahuan dari situ. Nah, kalau sudah seperti itu ya jangan pilih. Kalau pilih sama aja kita goblok sendiri, kitanya yang goblok, bukan pemimpinnya itu yang goblok. Terima kasih. Wah, ini resiko dari salah memilih kandidat. Lain kali sama-sama belajar, pelajari latar belakang, pelajari integritas calon pemimpin daerah. Saya enggak 2 kali kena celek. Ya, saya tidak bisa berkata-kata lagi karena sudah banyak janji-janji yang tidak ditepati. Beliau hanya mampu menata kata, bukan menata kota. Terima kasih. Saya pikir ya, Anies Baswedan itu seperti Jepang ya. Waktu dulu Jepang ingin menjajah Indonesia, merebut Indonesia dari Belanda, dia janji Jepang akan lebih baik daripada Belanda karena Jepang dan Indonesia itu sama-sama Asia. Jadi Jepang saudara tua, Indonesia saudara muda, mengambil hati rakyat Indonesia. Akhirnya Indonesia rakyat percaya ternyata Jepang itu lebih jelek daripada Belanda zaman penjajahannya. Nah, saya pikir di Jakarta itu gubernur yang bagus cuman Ali Sadikin dan Ahok. Selain itu gubernurnya nggak berprestasi. Apapun kebijakan Pak Anies itu nggak apa-apa. Yang penting kan kita seiman. Dari dulu juga kan kalau yang milih harusnya seiman. Jadi kita jangan komplain lah. Kita terima aja apa adanya. Syukuri itu. Terima kasih. Kalau Pak Anies masalahnya dia kan nggak ngerti teknisnya. Maksudnya Pak Anies itu pembangunan itu jangan diserahkan ke Persero. Kalau Persero kan dia kan cari profit. Mestinya dia itu bagian badan gitu. Badan itu nanti menjual ke konsumen itu sesuai RAB-nya. Jadi harganya bisa murah. Jadi pemerintah nggak usah ngambil untung dari situ. Karena kan badan yang mantap itu Pak Anies sendiri mestinya di situ. Kalau kepengen membuat rumah untuk masyarakat. Tapi untungnya Pak Anies itu nggak ngerti. Jadi swasta itu punya kesempatan untuk bangkit ke depan. Makasih. Ya, saya pikir nggak apa-apa ingkar janji. Sekalian embat aja tuh Anies Baswedan, embat apa? Uang formula E itu diembat aja, nggak apa-apa, embat aja nih gitu. Makasih. Nah, ini kan sebenarnya Pemprov DKI sama pusat ya sama-sama aja gitu kerjaannya. Saya dulu juga sering kritik performanya Anies. Tapi ternyata dia dapat penghargaan dari Mendagri. Kan bingung. Sekarang pendukungnya pemerintah pusat nggak suka sama Pak Anies. Tapi Pak Anies dapat penghargaan dari pemerintah pusat. Jadi kan bolak-balik aja. Jadi saya pikir percuma rakyat mengkritisi Pak Anies kerjaannya kan. Tapi ternyata dapat penghargaan dari Mendagri atau pemerintah pusat. Jadi sebenarnya kita harus kritik ya pemerintah pusat juga. Terima kasih. Anggota DPRD mungkin nggak dapat proyek kali, jadi cuap-cuap nyanyi-nyanyi dia. Jadi DPRD kita DKI ini apa yang dikerjakan dia selama ini? Ya, saya sebagai rakyat Jakarta di sini juga apa kontribusi DPRD DKI ini nggak pernah kita dengar gitu, ya. Yang ada kerjaan pemerintah ini itu, tapi hasilnya nggak ada mereka kerja.
Padahal mereka gajinya enak, duduknya enak, tapi hasil kinerjanya sampai saya puluhan tahun nggak kelihatan itu kinerja DPRD kita. Saya dari tahun 70 di Jakarta nggak kelihatan kinerja DPRD. Makanya bubarkan saja kalau mereka nggak bagian proyek teriak-teriak kayak begini. Bertanya ke Bapak anggota itu, Pak, dia kemana aja selama ini, ya kan? Saya pikir orang yang buta dan tuli aja lah yang terus dukung si Anies gitu, ya kan? Benar-benar buta dan tuli gitu, terus dukung aja itu orang, ya kan? Apapun yang dia, ya itu ya gini, Anies itu mulutnya manis lah, itu aja. Jadi kalau mencerita Anies ini nggak ada habis-habisnya. Menurut saya memang nggak ada pemakzulan. Suruh berhenti aja gitu. Ini pajak, dikorupsi segala macam, kok kita pada diem aja semua. Terima kasih. Kalau kita lihat dari awal pemilihan kan ya isu yang dikeluarkan kan ya kayak nakut-nakutin gitu ya. Sebenarnya kalau pemimpinnya nggak seagama itu nggak bisa masuk surga, ya kan. Padahal yang diurusin kan bukan surga gitu loh. Kerjaan gubernur bukan urusin surga, ngurusin Jakarta, dan itu nggak ada hubungannya sama surga. Ya mungkin orang kebanyakan ditakut-takutin seperti itu ya, jadi milihnya itu nggak berdasarkan fakta gitu loh. Kita lihat kan orang kinerjanya dari track record sebelumnya gitu loh. Jadi jadi memilih itu udah faktor emosional, bukannya faktor dari kinerjanya secara objektif gitu. Oke, makasih. Mengenai Anies ini, saya pikir sih gubernurnya dia lebih cocok untuk mengajar ya, bukannya jadi kepala gubernur gitu loh. Mungkin anggota DPRD-nya nggak kebagian proyek kali ya. Jadi berteriak-teriak itu satu. Kedua, antara DPRD dan Pemda daerah itu ya sama aja lah semuanya. Janji-janji aja manis-manis, kalau sudah duduk udah lain lagi janjinya. Jadi intinya cobalah sinergi lah DPRD dengan Pemda ini. Kalau misalnya Pemdanya dikritik pusat, mereka harus mengkonter juga. Itulah gunanya DPRD, bukan saling menyalahkan. Itu satu. Kedua, manfaatnya apa DPRD ini? Sampai detik ini nggak kelihatan nih kinerja kita ini. Selama beberapa puluh tahun nggak ada dengar suara DPRD memperjuangkan daerahnya masing-masing, dikait terus sama pemerintah daerahnya. Harusnya mereka saling mengkonter. Kalau dikritik pemerintah pusat, mereka bantu itu Pemda setempat gitu, bukan mereka saling menyalahkan. Begitu saja, makasih. Ya jadi gini, Pemda DKI dengan gubernurnya sendiri harus sinkronisasi. Kalau gubernur pernah mengusulkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, DP 0% untuk gaji yang sekian juta, ternyata diplesetkan jadi di atas 10 juta, artinya 14 juta itu kan kemampuan animo masyarakat yang tidak ada income seperti itu kan nggak bisa. Jadi ini ke depan ini itu pemerintah daerah harus betul-betul mengkalkulasi jumlah yang akan diserap untuk anggaran tersebut. Jadi jangan asal omong doang ya, sorry ya. Jadi maksudnya harus betul-betul dituangkan untuk kepentingan publik atau masyarakat luas. Kalau begini kan susah nih, setelah terjadi kesalahan dalam perhitungan anggaran ya dari pihak pemerintah DKI sih tidak ada perasaan apa bersalah atau maaf ya, artinya dia langsung aja tidak bisa. Jadi ini menimbulkan masalah. Saya kira demikian. Selamat siang. Saya sih cuma hanya bisa berharap dan berdoa aja ya. Semoga nanti pemimpin yang jadi gubernur DKI dan hanya di presiden 2024 itu bisa membawa Indonesia dan rakyat DKI hidup lebih baik dan sejahtera. Karena kita lihat dah dari Cuba, Fidel Castro, dibanding Venezuela yang negaranya banyak kekayaan alamnya. Tapi kalau dipimpin oleh pemimpin atau pejabat yang nggak punya nggak memikirkan hati, yang ada apanya akhirnya hancur. Tapi Fidel Castro negaranya tuh kecil, nggak ada apa-apanya dibanding Venezuela, apalagi dengan Indonesia ya. Tapi dia bisa ngatasin segala masalah rakyatnya karena pemimpinnya punya mata hati dan punya hati nurani. Itu aja Bu. Pak, makasih. Kalau memang dari awalnya rumah DP 0% itu diperuntukkan bagi kalangan untuk orang-orang yang golongan kecil ya, orang masyarakat kecil, ya harusnya
pendapatan per bulannya tidak dinaikkan ya, apalagi maksimal sampai 14 jutaan rupiah begitu. Karena kalau segitu pendapatannya per bulan ya sama saja bukan untuk rakyat kecil, akan tetapi untuk rakyat menengah ke atas. Kita sebagai rakyat yang nggak bisa ngapa-ngapain lah. Janji-janji itu dari dulu memang kayak begitu lah. Ini kayak gini juga janji. Beras tidak akan impor ya. Jalan juga. Mau ngapain kita? Kalau sudah terjadi sudah biarkan saja. Kedepannya anggota DPRD dengan gubernur kita, dengan Pemda kita ini bersinergi lah, bekerja sama lah. Jangan saling kotak-kotakan, jangan saling kerjanya nggak bagus. Dan kita pertanyakan juga DPRD ini kinerjanya apa sama ini? Apa kontribusinya adanya DPRD ini untuk pembangunan Jakarta juga? Coba tahu Pemdanya ditekan oleh pusat, mereka harus ikut juga membantu Pemdanya. Jangan diam saja DPRD-nya. Itulah intinya gunanya DPRD. Jangan Pemdanya ditekan di pusat, Pemdanya ngomong aja. Heran ya, cuma satu sekarang pertanyaannya. Orang yang sudah menipu kita yang pilih dia, kemudian anggaran ballpoint dan macam-macam yang heboh nggak kira-kira, dan pekerjaan-pekerjaan yang sewajarnya dikerjakan tapi tidak dikerjakan, urusan banjir dan lain-lain. Pertanyaan, kenapa orang seperti ini tidak ada yang bisa ganggu gugat? Ya, saya setuju dengan pembicara terakhir Pak ya. Jadi memang pada dasarnya udahlah, kita semua juga sudah tahu dan ini sudah diumumkan di depan publik lah ya, kejanggalan-kejanggalan seperti ini. Cuman pertanyaannya gini loh, itu kan juga pasti sudah digelar oleh luar negeri. Apakah kita tidak malu nih dengan kejanggalan-kejanggalan ini yang dibiarkan begitu saja gitu loh? Kan kita jadi tontonan publik dari luar negeri Pak. Harusnya ada tindakan-tindakan tertentu bagaimana mengatasi masalah ini ya, yang kejanggalan-kejanggalan terlalu besar dan angkanya tuh terlalu fantastis itu aja. Itu memang ada gagal di janji kampanye, itu ada betulnya juga. Tapi juga bukan kesalahan Pak Gubernur semata. Itu sebagai anggota DPRD, masa cuma menyatakan saja. Harusnya kan DPRD itu fungsi legislatif untuk mengawasi eksekutif. Ya, kalau memang ada pengingkaran janji kampanye, bagaimana reaksi dari legislatifnya? Apakah dia mengumpulkan anggota-anggotanya untuk hal interpelasi atau bagaimana? Jadi jangan cuma ngomong tapi yang cuma cari muka sendiri aja. Jadi harus ada solusi. Kita ini di Indonesia kebanyakan mengkritik tapi nggak ada memberi solusi. Cuma bisanya menghina, terus hate speech, ya tapi nggak ada solusinya. Ya itu gimana sebaiknya? Jadi saya bilang anggota DPRD itu juga cuma ngomong kosong aja ya. Kalau dia memang benar-benar makan gaji rakyat, dia harus bekerja. Bagaimana supaya si eksekutif ini bekerja lagi dari mengingkari menjadi memenuhi, bagaimana itu. Makasih. Ya, cuman mau nanya kalau misalnya ada ingkarin janji begitu, terus tindak lanjutnya bagaimana ya? Itu aja. Ya, kalau saya sih karena saya praktisi di properti ya, jadi dari beliau janji kampanye itu memang udah nggak masuk akal. Karena untuk DP 0% itu kan di properti harus diatur sama pembiayaan ya, Bank Indonesia ada LTV itu supaya tidak banyak kredit macet ya. Karena pernah waktu LTV-nya itu tidak diatur, itu ada satu orang nasabah yang bisa sampai lebih dari 10 dia kredit di bank. Nah, jadi supaya tidak macet diaturlah LTV. Nah, saat kampanye aturan LTV itu masih berlaku, yang sekarang memang dirubah bisa 0%. Nah, dari situ aja kan sudah tidak masuk akal sebenarnya. Mungkin waktu itu bukannya tidak bisa ya, jadi harusnya pihak Pemda dengan DP 0% mereka harus subsidi itu DP-nya. Kan ternyata juga enggak, yang nggak bakal jalan. Nah, sekarang malah aturannya sudah 0% dari peraturan perbankannya, tapi malah DP-nya tidak menjadi kenyataan. Jadi kalau saya sih ya itu politik, yang namanya juga politik ya, tergantung si warganya saja. Kalau mereka pintar ya harusnya kan ngerti gitu bahwa ini kan tidak masuk akal.
Ya kalau menurut saya nggak apa-apa ya, asal santun. Keluarga Jakarta kan begitu, yang penting santun aja. Kerja nggak benar juga nggak apa-apa. Pertanyaannya itu adalah, memangnya ada janji dari Gubernur Anies Baswedan yang terrealisasi? Kan dulu kan bilangnya mungkin ada bank mau bantu kampanye, lalu mengatakan keberpihakan. Ada DP 0%, oke dikasih modal kampanyenya. Pas menjabat nggak ada. Pas banjir dari hulu sampai hilir. Pas menjabat nihil. Memang ada, hanya yang buta dan tuli kayaknya yang masih membela tim TGOPP yang dapat duit, terus ormas-ormas yang dibagiin duit. Nah itu yang ngebela Anies. Kalau orang wajar sih bisa lihat lah mana yang benar, mana yang enggak, yang bisa kerja sama yang enggak, yang becus sama yang enggak. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih dan semua mitra bisnis yang sudah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Anita Wijaya.